Untuk episode selanjutnya, sudah terjadi di alur cerita saat ini yang menjadi trending topik adalah kepergian Pak Rizky untuk selama-lamanya, atau dengan kata lain dinyatakan meninggal dunia. Pasti Pak Rizky tidak bisa diselamatkan oleh dokter di rumah sakit, hingga akhirnya meninggalkan dunia. Kepergian Pak Rizky menyelimuti duka yang mendalam buat keluarga, terutama Tante Indri yang sangat mencintainya. Dan Om Rahmat juga ikut bersedih dan menderita karena Pak Rahmat adalah sahabat sejati yang sudah dianggap saudara sendiri. Sementara itu Tante Nadia nampak senang dan puas, bahkan masih sempat sombong dengan bergumam di dalam hati kalau dirinya tidak bisa dikalahkan. Atas meninggalnya Pak Rizky memang berkesan kontroversinya karena dipicu atas kejahatan Nadia sebagai dalang di balik itu semua. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dapri akan segera siuman dari pingsannya? Walau kenyataannya Dapri sudah menggunakan alat medis di rumah sakit, karena pada kenyataannya Dapri juga belum bisa dipastikan sembuh. Apakah Dapri bisa sadar atau tidak? Akan tetapi menurut dokter belum bisa. Kemungkinan belum sadar karena itu akan berisiko, maka dari itulah di alur ceritanya berikutnya. Kemungkinannya Dapri tidak bisa melihat bapaknya untuk terakhir kalinya. Pemakaman Pak Rizky akan segera dilaksanakan di saat Dapri masih pingsan dan belum sadar. Pas nantinya Dapri sadar bapaknya sudah dikuburkan di pemakaman umum, hingga membuat Dapri akan sangat menderita dan membuat Dapri sedih dan menyesal karena tidak bisa menemaninya di saat-saat terakhirnya. Dan di sisi lain Tante Nadia rupanya masih berencana untuk menyingkirkan Syifa dan Dapri. Sasaran utamanya Nadia menyingkirkan Syifa, tapi tidak berhasil alias akan tetap gagal. Nah, dari situlah titik konflik yang sebenarnya peran antagonisnya. Akan tetapi Nadia akan menderita di ending cerita yang terjadi. Lalu apa yang akan membuat Nadia menderita? Tentu saja setelah intinya anak kandung Pak Rahmat ini tentunya dia masih masuk penjara saat sudah terkuat semua. Sementara itu Arman masih bisa lolos saat berhasil ditangkap Oki. Karena sebelumnya seperti yang kita tahu yang sebenarnya Oki memang menangkap Arman. Di saat Arman pergoki Oki di rumah sakit, ia akan masuk ke ruangan Syifa dan Dapri. Akan tetapi Arman masih bisa meloloskan diri saat di perjalanan menuju kantor polisi. Hal itu karena Arman pura-pura sesak napas dan merasakan jantungnya sakit, hingga terus meronta-ronta hingga akhirnya kesan tersebut membuat polisi lengah. Kelengahan polisi tersebut dimanfaatkan Arman untuk menyerang polisi dan akhirnya berhasil membuat mobil polisi yang membawanya mengalami kecelakaan karena menabrak pohon. Maka dari situlah awal penjahat Arman bisa lolos dari kabur atau melarikan diri. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Arman akan melakukan kejahatannya untuk membunuh Dapri atau Syifa? Episode selanjutnya untuk bisa memastikannya, Nadia akan mencoba cari kabar Arman. Termasuk salah satunya adalah menghubungi Arman untuk memastikan atau mungkin Arman yang akan memberitahukan sama Nadia kalau dirinya masih bisa lolos dan masih bisa kabur dari penangkapan Oki dan polisi. Nadia bisa tenang dan merasa senang mendengar Arman bisa lolos. Untuk sementara Arman memang masih bisa lolos. Akan tapi mungkin akan karena imbas atau balasan yang setimpal. Di episode selanjutnya Syifa sangat senang karena mendapatkan kabar baik kalau Dapri kini sudah siuman. Dapri akhirnya sadarkan diri. Di sini Dapri mendengar semuanya apa yang sudah dikatakan Syifa. Tentu saja kabar duka yang ia terima merupakan pukulan yang begitu dalam untuk Dapri. Apalagi Pak Rizky sudah pergi karena ada yang sengaja meracuninya. Di sini tangisan Dapri pun pecah. Dapri berusaha untuk menghadapi semua ini yang telah terjadi. Dapri juga tidak tinggal diam. Dapri akan mencari siapa orang yang sudah melakukan ini semua.